Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi di video mengenai fisika inti. Jadi pada video kali ini nanti kita akan membahas mengenai latihan soal yang bisa dikerjakan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Massa inti, energi pemisahan, lalu rumus massa semi empiris. Oke, langsung saja kita untuk kali ini kita akan membahas mengenai energi pemisahan partikel alfa. Jadi ini soalnya bisa kita baca bersama-sama. Inti radon 86. Radon 86 artinya radon memiliki nomor atom 86, memiliki 7 isotop dan 4 diantara yang menciptakan partikel alfa. Nah, ke 7 isotopnya itu, jadi isotop adalah inti yang memiliki nomor atom sama. Nomor atom itu nanti juga mempengaruhi nama intinya. Jadi radon nomor atom 86 itu pasti atom radon. Nomor atom 84 pasti atom polonium, nomor atom 2 pasti atom helium dan lain sebagainya. Nah, lalu isotopnya itu adalah inti atom yang memiliki jumlah neutron berbeda, sehingga nantinya nomor massanya juga berbeda. Nah, ini isotopnya memiliki nomor massa sekian, 207, 210, 211, 212, 219, 220, 222. Meluruh memencahkan partikel alfa. Jadi ada pemisahan menjadi partikel lain yang lebih berat dan partikel alfa. Pertama, suruh mencari tenaga pemisahan partikel alfa yang dipancarkan masing-masing isotop serta energi partikel alfa yang dipancarkan. Oke, jadi kita bisa review ulang jawaban. Untuk jawaban, kita tulis jawaban di sini. Oh ya, ini perlu kita amati bahwa di sini saya 7 isotop, tapi di sini tuh massa atom radon yang diketahui itu hanya ada 4 isotop. Jadi artinya data-data yang lain harus kita cari sendiri di internet atau di tempat lain seperti itu. Nah, jadi pertama kita mungkin lebih mudahnya kalau kita tulis dulu reaksinya ya. Jadi radon 86 misalkan punya nomor massa A, ketika dia berubah menjadi memecah, nah maka pertama partikel alfa itu sama aja helium sebenarnya, helium ini. Jadi punya nomor atom 2, punya nomor massa 4. Nah, berarti hasilnya di sini adalah satu partikel atau satu atom yang memiliki nomor atomnya pasti ini 86, ini 2 berarti sini 84 kan. Terus di sini berarti A minus 4. Nah, atom dengan nomor atom 84 di sini adalah polonium, diberitahu. Jadi seperti ini. Nah, ini pertama kita sudah tahu reaksinya seperti ini. Nah, lalu berikutnya energi pemisahan, kita kemarin tahu bahwa ada 2 persamaan yang bisa dipakai. Yang pertama itu persamaan yang menggunakan massa, yaitu massa partikel-partikel akhirnya tercipta dikurangi massa partikel awal lalu dikali C kuadrat, atau energi ikat partikel awal dikurangi energi ikat dari partikel-partikel yang tercipta atau yang di akhir seperti itu. Nah, di sini karena informasi yang kita ketahui itu massa, maka akan lebih mudah untuk menggunakan massa. Dan ini perlu perhatikan, massanya di sini adalah massa dalam satuan AMU, atomic mass unit, atau satuan massa atom SMA. Nah, nantinya di sini C kuadrat di sini akan lebih mudah kalau kita tidak perlu jabarkan karena karena ribet. Tapi kalau di akhir nanti mau kita konversi dari U dikali C kuadrat menjadi joule, MeV atau satuan-satuan lain yang lebih kita pahami juga tidak masalah. Cuma saran saya untuk di awal kita tidak perlu konversi dulu. Jadi kita hitung dulu aja selisih ininya, baru terus ditulis dikali C kuadrat seperti itu. Oke. Nah, untuk memudahkan bagi kita untuk mencarinya, jadi mungkin kalau kita sedang mengerjakan kita tulis saja ES sama dengan ini, lalu baru bisa kita tulis antara entah tabel atau kita lebih mudah mungkin dituliskan dalam bentuk tabel ya. Jadi ini kan ada 207, 210, 211, 212, 218, 210, 222. Misal kita copy dulu, kita pindahkan ke halaman berikutnya. Nah, ini ya seperti ini. Nah,
Nah, berarti reaksi-reaksi yang kita akan tinjau itu ada 7 reaksi. Ini radon 207 menjadi polonium 203. Lalu ya di sini semuanya nanti ditambah alfa 24. Lalu radon 210 nantinya akan menjadi polonium 206. Lalu radon 211 akan menjadi polonium 207. Jadi ini tinggal dikurangi 4 saja, kita tulis semua dulu aja. Oke. Nah, setelah menulis semuanya, maka kalau kita mau kita bisa tulis juga di tabel tersebut nantinya, atau ini dibuat tabel lalu kita tulis massa atomnya masing-masing, lalu kita cari terus kita tulis selisihnya. Jadi kan di sini kan nanti M aksen tambah M double aksen min M, atau bisa juga massa polonium tambah massa alfa dikurangi massa radon. Dan kita bisa tulis datanya di sini. Lalu kalau kita mau cari energi separasinya, berarti tinggal yang di sini dikali C kuadrat. Lalu di sini mungkin satuannya U, terus di sini satuannya U kali C kuadrat. Lalu angkanya tetap sama seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa ini itu lebih mudah dicari dengan menggunakan spreadsheet. Nah, jadi kita sudah siapkan spreadsheetnya. Kita akan beralih ke spreadsheet. Oke, jadi ini spreadsheet yang kita maksud. Nah, ini sudah ada data-datanya sama seperti tadi. Lalu ini massa radon, ini massa polonium, lalu ini massa partikel alfa yang diketahui di soal. Nah, ini energi separasi yang kita pakai. Nah, ini masih salah, harusnya G3 dikurangi, harusnya sama dengan ini, lalu ditambah ini ya, massa alfa tambah massa polonium baru dikurangi massa radon. Nah, ketemunya ternyata negatif. Lalu yang lainnya bisa kita hitung, ternyata negatif semua, nilainya agak berbeda-beda tapi sebenarnya. Nah, ini energi separasinya. Lalu ini energi kinetik partikel alfa yang juga disuruh dicari di soal. Nanti akan kita bahas kenapa ketemunya seperti ini ya. Oke, ini spreadsheet yang bisa kita gunakan, nanti akan saya lampirkan di deskripsi video. Oke, kembali lagi di papan tulis. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita cari di sini selain tenaga pemisahan adalah energi partikel alfa yang dipancarkan. Nah, untuk ini mungkin kita akan jelaskan sedikit bagaimana cara kita mendapatkan persamaan untuk energinya. Lalu untuk aplikasi penghitungannya kita tinggal menggunakan spreadsheet yang ada di bagian tadi ya. Jadi kita definisikannya seperti ini. Jadi pertama ketika ada pemisahan, mungkin kita diskusikan terlebih dahulu energi pemisahannya tadi ya. Jadi energi pemisahan tadi itu nilainya ternyata negatif. Artinya apa? Nah, kalau kita tahu, kita perhatikan di video sebelumnya, energi pemisahan itu biasanya positif. Jadi ini inti awal, terus ini gabungan inti awal dan inti akhir. Sehingga inti awal ini lebih stabil. Kalau kita mau ubah, maka kita harus naikkan energinya. Nah, tapi bagaimana kalau energi pemisahnya ternyata inti akhirnya lebih rendah energinya? Gabungan akhirnya itu lebih rendah, sehingga justru di sini ada selisihnya negatif. Nah, artinya kalau seperti ini, intinya itu justru cenderung meluruh. Jadi kalau ini inti seperti ini yang di awal, kalau ke atas seperti ini energi separasinya positif, itu intinya cenderung stabil dan memerlukan usaha dari luar untuk membuatnya memecah. Tapi kalau yang di kasus ini energi separasinya itu negatif, itu artinya intinya cenderung tidak stabil, alias justru lebih mudah untuk meluruh daripada untuk tidak meluruh, seperti itu.
Nah, itu hal yang unik. Nah, kemudian selisih itu kan artinya berarti ketika intinya meluruh, dia justru melepaskan energi ya. Jadi kalau ini yang tadi energi separasinya positif, dia membutuhkan energi. Kalau energi separasinya negatif, dia justru melepas energi. Nah, energinya ini di bawah siapa? Berarti energinya mau tidak mau di bawah, kalau di kasus ini berarti oleh atom yang akhir, yaitu polonium dan partikel alfa. Nah, lalu seperti ini masalahnya. Polonium ini kan punya massa sendiri, partikel alfa punya massa sendiri. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk distribusi energinya, yaitu pertama kelestarian momentum, lalu yang kedua kelestarian energi. Kelestarian energi jelas berarti nanti energi separasinya atau minus energi separasinya, nilai mutlaknya itu sama dengan energi yang dibawa polonium ditambah energi kinetik yang dibawa polonium ditambah energi kinetik yang dibawa partikel alfa. Kalau energi diam udah ada sendiri ya. Nah, kemudian untuk momentum, nah ini bisa kita ubah ke bentuk momentum. Kita anggap keduanya non relativistik sehingga momentumnya seperti ini. P polonium kuadrat per 2M polonium ditambah P partikel alfa kuadrat per 2 M partikel alfa. Lalu kemudian kita perlu ada kelestarian momentum. Nah, kita anggap misalkan radon ini awalnya diam, sehingga momentum awalnya itu 0. Momentum air yang berarti sama dengan momentumnya si polonium ditambah momentumnya si partikel alfa. Nah, dari sini kita tahu bahwa berarti P polonium sama dengan minus P partikel alfa. Kita masukkan ke sini, berarti energi separasi itu nantinya sama dengan P partikel alfa kuadrat, ini kita masukkan, per 2M polonium ditambah P partikel alfa kuadrat per 2M partikel alfa. Itu bisa kita tulis partikel alfa kuadrat per 2M partikel alfa dalam kurung, yang di sini kan berarti M partikel alfa per M polonium, terus yang di sini tambah 1. Ini sama dengan energi kinetik partikel alfa kan. Nah, dari sini kita bisa dapatkan E alfa sama dengan ini yang dalam kurung ini jadinya M alfa tambah MP dibagi MP. Nah, berarti ini E alfanya akan sama dengan ES nilai mutlaknya dikali MP per M alfa ditambah M polonium. Ini ini P maksudnya polonium ya, bukan proton ya kalau yang di sini. Jadi nanti kita bisa dapatkan menggunakan rumus ini untuk energi kinetik partikel alfanya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke spreadsheet. Dari spreadsheet kita bisa dapatkan hasil-hasilnya, lalu kita bisa tulis di jawaban soal. Oke, itu untuk penerapan penggunaan energi separasi. Kita selamat bertemu di video berikut.